Pemirsa, jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 di Jepara, Jawa Tengah tiap hari kian bertambah. Ya, bukan hanya menimpa orang dewasa, wabah COVID-19 juga telah merenggut nyawa 2 bayi yang berusia 4 dan 9 bulan. Selain itu, lebih dari 300 tenaga kesehatan di Kabupaten Jepara terpapar COVID-19. Kasus COVID-19 di Jepara, Jawa Tengah kini telah merenggut nyawa 2 bayi. Yang pertama adalah ASM, bayi berusia 9 bulan asal Pakisaji, Jepara, meninggal dengan hasil PCR positif COVID-19. Dari unggahan di jejaring sosial tanggal 13 Juni 2021 oleh Sylvie Antasari, dokter spesialis anak yang menangani ASM, kondisi pasien saat diterima buruk. Terjadi sesak nafas berat, kesadaran turun pasca kejang, serta suhu tubuh mencapai 42 derajat Celcius. Selain ASM, satu lagi bayi berusia 4 bulan warga Kalinyamatan, Jepara juga meninggal karena COVID-19. Bayi malang ini meninggal pada 18 Juni lalu. Kalau COVID, batuk, pilek, panas, sesak itu. Yang sudah-sudah seperti itu. Semoga nanti tidak ada lagi anak-anak yang terpapar itu, Mas. Dan kami minta bantuan untuk 5M-nya, Mas. Memakai masker, menjaga cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tak hanya itu, data dari Satgas Penanganan COVID-19 di Jepara ada 300 lebih tenaga kesehatan yang positif COVID-19. Itu yang terpapar dari nakes kami seluruh kabupaten ya, Mas. Dari 3.570 tenaga kami, nakes ada yang di rumah sakit swasta, negeri maupun klinik dan puskesmas. Itu yang terpapar kurang lebih hampir 10%, Mas. Jadi 300 lebih. Saat ini Jepara masuk dalam zona merah resiko tinggi dengan jumlah terkonfirmasi aktif 2.416 orang sehingga total kasus menjadi 12.117 orang. Sementara tercatat ada 9.138 warga yang sembuh dan 623 warga meninggal dunia. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan tenaga kesehatan di Jepara terpapar COVID-19 dan tentu saja pasien COVID-19 di Jepara mulai tidak tertangani dengan maksimal. Bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Jepara dapat menutupi kekurangan tenaga kesehatan? Bergabung bersama kami Pak Dian Kristianti, Bupati Jepara. Selamat siang Pak Bupati. Pak Bupati, langkah apa yang diambil sejauh ini untuk mengatasi kondisi di sana? Ada ratusan tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, Pak. Baik, Mas Randy. Jadi memang kita tahu bersama untuk 2 pekan ini di minggu ketiga bulan Juni ada beberapa lonjakan yang memang cukup menyita perhatian kita. Oleh karenanya pemerintah menyiapkan beberapa langkah. Yang pertama, melakukan banyak sosialisasi kembali kepada warga masyarakat, utamanya adalah bagaimana kemudian mereka bisa melaksanakan seluruh kegiatannya dengan protokol kesehatan. Yang kedua, terkait tadi yang hari ini juga para teman-teman kita tenaga kesehatan banyak juga yang terpapar. Tentu untuk mengatasi ini semuanya kita lakukan upaya untuk merekrut para relawan tenaga kesehatan. Nah, sambil menunggu dari 300 tenaga kesehatan yang terpapar ini kemudian kembali kepada pelaksanaan kegiatan sehari-harinya. Artinya sudah masuk kembali di dinasnya masing-masing, di rumah sakit masing-masing, bahkan juga ada yang di puskesmas begitu, sehingga lambat laun berangsur nanti pemulihan untuk teman-teman tenaga kesehatan ini terpenuhi. Baik. Jadi hari ini kondisinya kalau ditanya Jepara, ketercukupan daripada bornya ini kita di angka 90% ya, di angka 90%. Itu, Baik, Mas. baik. Apakah perekrutan relawan ini sudah dilakukan dan menutupi ini nakes yang terpapar COVID-19?
sudah kita lakukan sejak seminggu yang lalu, sepekan yang lalu kita lakukan untuk rekrutmen tenaga kesehatan ini. Hanya memang kebetulan tidak hanya Kabupaten Jepara saja yang melakukan ini. Sehingga kita komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi, mereka mahasiswa-mahasiswa yang juga di semester akhir, bahkan lulusan-lulusan dari beberapa perguruan tinggi kita komunikasikan, sehingga Jepara agak juga masih kekurangan. Jadi yang hari ini sudah kita perbantukan untuk beberapa fasilitas kesehatan, baik itu di tempatnya isolasi secara terpusat, kemudian di rumah sakit, ini baru ada 36 tenaga kesehatan yang masuk di sana. Terus berangsur kita akan lakukan rekrutmen ini, Mbak Novi. Baik, Pak Bupati, sebenarnya klaster tenaga kesehatan ini penyebabnya apa, Pak Dian? Kemudian para tenaga kesehatan yang positif ini diisolasi di mana? Kalau yang isolasi ini kita ada beberapa tempat, yaitu di Balai Latihan Kerja yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara, itu di Kecamatan Pejangahan. Di BLK ini kita sediakan ada 47 tempat tidur. Terus kemudian di tempat gedungnya Undip yang kita sediakan di sana ada 115 tempat tidur. Kemudian ada lagi di hotel, salah satu hotel yang ada di Jepara ini dengan kapasitas 24 tempat tidur. Nah, tingkat keterisian mereka memang rata-rata yang di hotel ini penuh, yang diisi oleh para petugas kesehatan, terus kemudian yang di Undip ini baru laporan terakhir, kita baru 2 orang yang ada di sana, dan kemudian yang di BLK ini juga kondisinya masih kira-kira tersisa 10 tempat tidur. Begitu, Mbak. Baik, kalau klaster tadi, Pak, klaster tenaga kesehatan ini bisa muncul, adakah sudah di tracing kah penyebabnya dari mana, Pak? Kalau yang teman-teman tenaga kesehatan, walaupun sebenarnya mereka itu ada di tempat misalnya puskesmas, kemudian rumah sakit, mereka juga sudah sesuai ketentuan dengan menggunakan APD level 3. Namun demikian dari lonjakan kemarin itu, ini disinyalir terjadinya adalah di lokasi pada saat pasien yang datang dilakukan screening. Nah, oleh karenanya langkah tindakan selanjutnya kita membuatkan ruang di depan RSUD Kartini, yang mana ini adalah ruang khusus yang kita gunakan untuk melakukan screening para pasien yang akan diberikan perawatan lanjutan di RSU Kartini itu sendiri. Baik. Dan kemudian, Baik, ini terkait angka pasien anak-anak begitu, ini balita juga jadi korban terpapar COVID-19 di sana begitu. Bagaimana antisipasi lonjakannya? Ya, Mbak Novi, jadi kita sedang menyiapkan pemisahan lokasi antara warga masyarakat secara umum yang terpapar COVID dengan khusus ibu hamil dalam rangka persalinan, dan kemudian menyiapkan untuk ruang anak-anak ini. Kita pisahkan dengan orang dewasa, begitulah kira-kira. Baik ya, kalau untuk angka dari kematian pasien anak-anak di sana seperti apa sih, Pak? Kondisinya sebenarnya seperti apa di lapangan? Sebenarnya kalau kita hitung ini tidak terus kemudian kita merasa menakut-nakuti warga masyarakat ya. Jadi sebenarnya kalau anak-anak ini tingkat imunitasnya kan lebih tinggi. Nah, ini lebih kepada persoalan hubungan antara orang tua si anak ini dengan bagaimana mereka menjaga di rumah masing-masing. Itu saja yang kita memang harus betul-betul hati-hati. Jadi kita harapkan warga masyarakat itu melakukan prokesnya tidak hanya di luar rumah, di dalam rangka melakukan satu kegiatan, tapi di dalam rumah pun harapannya seperti itu. Jadi terus menjaga agar supaya anak-anak ini memang terjauh dari kemungkinan untuk bisa tertulari virus COVID-19 ini gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Bupati Dian Kristiandi, Bupati Jepara, untuk waktunya. Selamat siang, Pak Dian.